Kemudian apa kontribusi dari masing-masing? Yang jelas kita semua ingin berkontribusi, tetapi sebagai generasi milenial apa sih yang bisa dilakukan dan bagaimana sih protokol kesehatan jiwa yang mesti dilakukan agar supaya semuanya bisa sesuai dengan sesuai dengan alur yang sudah diberikan atau diinstruksikan oleh pemerintah gitu. Nah, tamu saya hari ini ada 3. Saya akan menyapa dulu Ibu Widianing Hapsari, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Bu Widianing Hapsari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Widianing Hapsari ini dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Iya, betul. Dan beliau juga salah satu tim dari layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Kita panggilnya apa? Mbak Hapsari, Bu Hapsari begitu ya? Ya, biasanya panggilnya Hapsari. Hapsari, oke, Bu Hapsari. Baik, tamu kedua saya ada Bu Dita Setiawati, MPSI Psikolog. Bu Dita dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Bu Dita nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, senang sekali walaupun belum pernah ketemu langsung, tapi secara online kita sering berkontak. Semoga suatu saat, semoga suatu saat nanti bisa ketemu langsung kopi darat Bu kita. Amin. Mudah-mudahan segera ya Bu Ratna. Iya, segera, semoga pandemi ini segera berakhir Bu. Baik, Bu Dita ini adalah Kepala Lab Psikologi dan Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kemudian beliau juga salah satu psikolog di tim layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Nah, kita juga kedatangan tamu dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau adalah Dr. Era Catur, spesialis kejiwaan. Saya sapa Dokter kedokteran jiwa. Spesialis kedokteran jiwa tuh sampai deredek ya. Karena 2 kali salah. Pertama salah manggil Bapak, yang kedua salah manggil Dokter Catur jadi Dokter Era, jadi nervous ini. Baik, mohon maafkan saya, nanti saya dijewer ini kayaknya sama Dokter Evi juga ini nanti. Iya, assalamualaikum Dokter Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pastinya sehat nih Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena ketika selain dokter, psikiater juga menjadi salah satu garda depan ya untuk selama COVID-19 ini. Betul begitu ya Dok. Baik. Nah, saya akan berikan aturan mainnya untuk sesi hari ini. Jadi nanti untuk setiap pembicara akan ada 10 menit untuk menyampaikan presentasi. Presentasi pertama dari Bu Dita, kemudian presentasi kedua dari Bu Hapsari, dan presentasi kedua dari Dr. Catur. Nah, sebelum mulai sesi presentasi, saya ingin menyapa dulu Pak Budi. Assalamualaikum. Beliau sebagai pimpinan dari LDP MCCC PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Budi. Oh, Pak Budi, halo Pak Budi. Oh, mungkin sedang ke mana sebentar ini. Baik, kita mulai saja untuk sesi ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bu Dita, 10 menit mulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi acara diskusi hari ini. Semoga kita semua sehat semua ya, ibu-ibu, bapak-bapak, amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk yang pertama, materi saya ini kan kita membahas tentang peran generasi milenial dalam melakukan edukasi tentang COVID-19 pada masyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita membahas siapa sih generasi milenial ini.
Nah, generasi milenial, istilah pertama kali itu dicetuskan oleh William Stansdale dalam bukunya berjudul Millennial Rising, The Next Great Generation. Nah, mereka menciptakan istilah ini pada tahun 87, yaitu pada saat anak-anak lahir pada tahun 82 dan masuk prasekolah. Saat itu media mulai menyebutnya sebagai kelompok yang terhubung ke milenium baru di saat lulus SMA. Nah, pada generasi milenial ini, para peneliti itu menyimpulkan apa sih generasi milenial itu. Jadi menurut kelahiran berdasarkan berbagai peneliti itu dimulai tahun kelahiran 80-an sampai 2000-an. Menurut selain peneliti dalam mancanegara, dalam negeri pun menurut Hasanuddin Ali tahun 2017 dalam bukunya Milenial Nusantara menyebutkan bahwa generasi milenial itu adalah mereka yang lahir antara tahun 81 sampai dengan tahun 2000. Nah, kira-kira kita ini termasuk yang mana ya? Kalau saya sih termasuk ini yang 80-an. Jadi masih termasuk ini apa? Generasi milenial. Oke. Yang selanjutnya, kenapa di tengah pandemi sekarang yang kita alami sekarang, yang mendunia ya, sudah mendunia dan masuk ke Indonesia juga sudah virus C COVID-19 ini. Nah, kenapa pemuda milenial? Karena seperti yang kita lihat, pemuda ini memiliki peran yang besar dalam mengedukasi masyarakat untuk mencegah dan melakukan kesiapsiagaan coronavirus disease ini. Nah, mengapa? Mengapa pemuda milenial? Karena mereka memiliki karakter yang unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial ekonomi. Jadi para pemuda di Indonesia ini mampu meresap ke lapisan masyarakat kita sekarang. Karena salah satu ciri pemuda generasi milenial ini utamanya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi. Jadi mereka yang pemuda generasi milenial ini ibaratnya mampu berkomunikasi langsung terhadap masyarakat maupun secara langsung maupun lewat media. Dan mereka ini juga dekat dengan teknologi ya, karena pemuda generasi milenial dibesarkan oleh kemajuan teknologi. Generasi milenial yang memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, dan mempunyai passion dan produktif. Nah, jadi dengan kreativitas mereka, kemudian passion dan produktivitas mereka itu mampu mengedukasi masyarakat. Karena nih mereka memiliki daya kreativitas yang cukup tinggi. Nah, peran pemuda milenial dalam edukasi terhadap masyarakat ini sudah dapat kita rasakan maupun secara langsung maupun melalui media. Nah, kalau secara langsung dapat kita lihat para pemuda saat ini secara langsung membagikan masker, membuat hand sanitizer, dan penggalangan dana untuk membantu masyarakat dalam menghadapi wabah saat ini, wabah corona saat ini. Kemudian yang secara tidak langsung dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang C19 ini,
mereka dapat membuat pamflet atau video pendek yang menyampaikan edukasi tentang virus corona ini. Nah, dapat kita lihat saat ini banyak orang-orang termasuk pemuda generasi milenial ini ya membuat video kreatif. Nah, seperti misalnya video yang sambung menyambung untuk memberikan semangat terhadap apa yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian video edukasi ke masyarakat gimana harusnya menyikapi pandemi ini. Video misalnya cuci tangan dan sebagainya. Kemudian video kreatif lainnya seperti ini. Bahkan mereka kayak melibatkan TikTok yang selama ini kan dapat banyak ini tentang TikTok ini. Jadi mereka memanfaatkan TikTok untuk mengedukasi masyarakat, walaupun dikemas dengan mungkin hal yang lucu agar menarik dilihat oleh masyarakat, kalangan masyarakat kita saat ini. Juga banyak video-video kegiatan apa aja yang dilakukan oleh generasi milenial ini untuk mengedukasi. Nah, tentu saja mereka mengedukasi masyarakat dengan kedekatan mereka dengan gadget tadi, dengan medsos itu tentu mereka bisa lakukan di rumah saja dengan kreativitas mereka sehingga membuat video-video tersebut menarik. Nah, dengan kreativitas mereka membuat video dan sebagainya itu harapan untuk memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat Indonesia agar ini salah satunya ini tidak termakan hoax yang beredar di dunia maya. Mereka juga dapat membantu untuk meminimalisir hoax yang ada dengan memberikan informasi serta video-video yang mengedukasi masyarakat tersebut. Apalagi kita lihat kan banyak berita yang simpang siur yang beredar tanpa tahu asal usulnya dan itu berbahaya bagi masyarakat. Berikut contoh bagaimana pemuda milenial ya bergerak dalam edukasi masyarakat. Ada yang turun langsung walaupun dengan physical distancing, kemudian bikin pamflet yang siap disebarkan dan tentunya dengan video-video yang sudah mereka kemas agar menarik dan dipahami oleh masyarakat luas. Nah, kalau ini yang turun langsung membagikan masker dan hand sanitizer gratis. Oke, jadi peran generasi milenial, pemuda milenial ini sangat kita apresiasi dengan kreativitas mereka untuk membuat video dan lain-lain. Dan sebagai apalagi pemuda generasi milenial kan termasuk remaja SMP, SMA dan juga mahasiswa kita sebagai tenaga pendidik juga bisa menghimbau atau mengerahkan mahasiswa yang ditugaskan untuk ini membuat video untuk mengedukasi masyarakat. Itu bisa kita kerahkan di sana, kita maksimalkan di sana untuk mengedukasi masyarakat tersebut. Dan tentu mereka melakukan dengan di rumah saja. Ini kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Baik, Bu Dita, terima kasih atas paparannya tentang generasi milenial. Kita jadi makin memperkaya kita sebenarnya ternyata milenial itu munculnya tahun berapa gitu ya. Karena kok semakin kesini itu semakin banyak yang menyebut generasi milenial. Pokoknya kalau nggak kenal teknologi berarti itu bukan generasi milenial gitu kata yang zaman-zaman sekarang ini seperti itu betul. Iya. Katanya gaptek gitu ya Bu. Jadi nggak bisa ngikutin Instagram aja nggak punya misalnya gitu. Oke. Padahal generasi milenial dari tahun 80-an sebenarnya. Iya betul sekali. Baik. Terima kasih Bu Dita atas paparannya. Kita langsung ke panelis yang kedua yaitu Bu Hapsari. Monggo Bu Hapsari, waktu dan tempat dipersilakan.
10 menit dari sekarang, nggih. Baik, sebelumnya suaranya terdengar jelas ya? Ya, kedengaran jelas, nggih. Oke. Ya. Baik, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Insya Allah saya akan melanjutkan ya materi dari Budita tadi mengenai generasi milenial ya. Slide-nya sudah kelihatan ya di sini. Ya. Baik, sudah terlihat ya teman-teman slide-nya? Sudah, oke. Baik, ini materi yang saya bawakan, saya berikan judulnya Edukasi Melawan COVID-19 dari Kaum Rebahan. Nah, kalau sebelumnya, kalau kita bicara tentang edukasi, mungkin yang ada di bayangan kita selama ini edukasi itu adalah memberikan pengetahuan, informasi dengan media-media tertentu ya, kepada masyarakat, kepada orang lain. Tapi di sini yang akan saya bicarakan terkait dengan edukasi itu maknanya lebih luas ya. Jadi edukasi ini kalau saya maknai adalah apa yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari, apa yang kita perbuat yang itu bisa dilihat orang lain, yang itu bisa ditularkan kepada orang lain, yang itu bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain, itu adalah edukasi. Jadi sederhana aja, edukasi tidak melulu harus dengan media, misalnya poster, leaflet dan sebagainya, begitu ya. Kemudian di sini saya mengangkat istilah kaum rebahan. Nah, kaum rebahan ini memang akhir-akhir ini sedang populer ya istilah kaum rebahan, tapi di sini saya justru ingin meluruskan stigma tentang istilah kaum rebahan. Kaum rebahan ini bukan berarti kaum yang malas-malasan, tidak mau ngapa-ngapain, tapi justru kaum rebahan ini yang ditujukan untuk generasi milenial ini justru mereka itu sudah memberikan banyak kontribusi ya untuk bangsa kita. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak contohnya oleh Budita bagaimana kontribusinya. Nah, kemudian saya melanjutkan, kalau tadi kan milenial itu juga sudah dipahami bersama ya. Nah, teman-teman di sini mungkin dulu ketika awal-awal tahun 2000-an ada yang pernah nonton sinetron Panji Manusia Milenium? Ada di sini yang suka nonton itu? Kayaknya saya enggak, mungkin karena saya yang kurang nonton sih, Mbak Sari. Jadi saya tahu. Saya tahunya Panji yang ular-ular itu. Iya, kalau dulu awal-awal ya, kalau teman-teman di sini dulu pada nonton dan tahu berarti kita seangkatan maksudnya gitu. Nah, kalau awal-awal istilah milenial itu sebetulnya munculnya di awal tahun 2000-an ya. Tadi disebutkan oleh Mbak Dita, sebetulnya yang dimaksud dengan generasi milenial itu adalah individu yang lahir pada tahun 80-an. Berarti ketika tahun 2000-an itu dia sudah usia sekolah gitu ya, udah sekolah SD, SMP gitu. Nah, ternyata banyak yang nonton, Mbak Apsari. Ada di chat ini ternyata Pak Budi nonton, Pak Sugiharto juga nonton. Oh iya. Mereka tahu ya, berarti kita satu generasi, betul sekali. Dulu itu idola banget buat kita ya. Ya, baik. Nah, itu awal-awal munculnya milenial di situ. Nah, tapi untuk generasi milenial sendiri itu sebetulnya terbagi menjadi dua kelompok ya. Kalau di sini saya membagi menjadi generasi Y1 dan Y2 ya, yang milenial yang veteran dan milenial yang masih unyu-unyu gitu. Yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Budita mungkin yang ini ya yang masih muda, kelompoknya masih muda. Nah, sedangkan ini saya lebih akan menjelaskan ke yang generasi yang kelompok Y2 atau yang mungkin saat ini usianya sekitar 29 sampai 38, berarti kurang lebih kita mungkin ya semua yang ada di sini itu masuk ke dalam kelompok ini. Nah, kadang seusia kita tuh tidak menyadari bahwa kita itu milenial dan menyebut
anak-anak yang lebih muda, ABG itu sebagai milenial gitu. Padahal kita juga masih termasuk dalam kelompok milenial. Nah, kemudian untuk karakteristiknya tadi juga sudah beberapa disebutkan ya. Tumbuh besar di era digital yang mulai berkembang, kemudian punya kemampuan untuk multitasking ya, bisa melakukan segala hal dalam satu waktu karena mobilitasnya juga sangat tinggi. Kemudian menggunakan sosmed. Nah, ini untuk menunjukkan eksistensi diri ini yang sangat menonjol dari generasi milenial ini, gitu ya. Ini tadi tumbuh besar di era digital ini yang menyebabkan kenapa ada istilah kaum rebahan. Karena kaum milenial ini sudah sangat akrab dengan gadget. Semua kegiatan, semua aktivitas bisa dilakukan di rumah, di mana tempat mereka rebahan ya. Sambil rebahan bisa kok menghasilkan uang, sambil rebahan bisa kita mengedukasi, sambil rebahan bisa kita ngasih kuliah, begitu maksudnya. Makanya kenapa ada istilah kaum rebahan gitu. Kemudian yang selanjutnya, apa saja yang dilakukan oleh milenial kelompok Y2 ini? Tentunya kalau seusia kita ya, sudah menjadi orang tua ya, sudah bekerja, terus dia menjadi anggota masyarakat dan hidup bermasyarakat di lingkungannya, dan yang terakhir adalah menjadi influencer gitu ya. Kemudian saya akan jelaskan satu persatu menjadi untuk yang sebagai orang tua ya, sebagai orang tua apa sih yang bisa dilakukan, kontribusi apa yang bisa dilakukan. Nah, tadi kembali ke makna edukasi tadi ya, edukasi dalam arti yang luas itu yang bisa kita lakukan tidak hanya untuk orang-orang yang jauh, tapi kita bisa melakukan di tengah keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua, untuk saudara kita. Nah, ini yang bisa kita lakukan antara lain mendampingi aktivitas anak di rumah, membiasakan pola hidup bersih, menyediakan menu sehat, membatasi aktivitas di luar rumah gitu. Nah, ini mendampingi aktivitas anak ya. Kalau sekarang kan anak-anak pada ini ya, semuanya aktivitasnya di rumah. Nah, ini mendampingi anak-anak itu tidak hanya mungkin mendampingi belajar, tapi juga mendampingi bermain. Karena kan 24 jam di rumah tidak mungkin dia itu belajar terus. Tapi kan juga kita harus harus mengembangkan kreativitas juga untuk mendampingi mereka bermain. Kemudian menerapkan pola hidup bersih. Nah, ini harusnya sih sebetulnya pola hidup bersih ini sudah diterapkan sebelum adanya COVID ini, tapi dengan adanya COVID-19 ini, mungkin ini salah satu hikmahnya ya, kita jadi lebih aware ya sama kebersihan, sama kesehatan, seperti itu. Kemudian, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi ya, ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas kita. Menunda piknik dan mudik ini sebagai upaya untuk membatasi aktivitas di luar rumah ya. Seperti yang kita tahu, pemerintah sudah menetapkan kebijakan larangan mudik ya. Jadi itu sebagai upaya untuk mencegah atau memutus penularan COVID-19 di daerah. Nah, ini yang terakhir adalah pemahaman ya kepada anggota keluarga. Nah, ini adalah nilai edukasinya ya di sini. Jadi bagaimana kita memberikan pemahaman untuk anak-anak kita, untuk anggota keluarga kita. Mungkin anak-anak yang masih kecil, banyak yang bertanya ya, yang belum paham. Kenapa sih kok nggak boleh sekolah? Kenapa nggak boleh main keluar rumah? Kenapa sih apa-apa harus cuci tangan pakai sabun? Kenapa sih harus pakai masker keluar rumah? Gitu ya. Kenapa aku harus makan ini, harus makan itu? Nah, kenapa kok tahun ini kita tidak ke rumah nenek ya, kenapa kita tidak pulang ke rumah nenek gitu. Nah, ini yang harus diedukasi ya untuk keluarga kita. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada anggota kita yang lain gitu. Itu dari orang tua. Nah, sekarang untuk yang dalam konteks pekerjaan ya, dalam konteks pekerjaan yang bisa dilakukan mematuhi protokol kesehatan ya di tempat kerja. Ya, mungkin sekarang hampir di semua tempat kerja, perusahaan itu yang masih aktif pasti sudah menerapkan kebijakan-kebijakan untuk pencegahan COVID ini.
Kemudian mengedukasi pada bagi siswa ya, ini bisa dilakukan guru dan juga mahasiswa ya, guru dan dosen gitu ya. Jadi kita bisa juga ya menyelipkan edukasi-edukasi ya, himbauan ya. Misalnya ketika kita sambil memberikan materi, kita memberikan himbauan. Kalian tetap di rumah aja ya, terus jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, atau ya kalau tadi yang seperti dicontohkan oleh Budita ya, kalau misalnya dosen, kita bisa memberikan penugasan-penugasan yang yang sifatnya itu bisa memberikan edukasi ke masyarakat ya. Misalnya kalau di psikologi itu ada kuliah mata kuliah psikologi kesehatan. Nah, itu bisa ya diberikan tugas mahasiswa bisa membuat konten atau item-item untuk mengedukasi masyarakat. Nah, itu kan salah satu bentuk kita mengedukasi masyarakat melalui tugas-tugas mahasiswa. Nah, ini bisa mendapat banyak hal gitu. Kemudian saling mengingatkan, ini bisa dilakukan di lingkungan kantor ya. Bagaimana kepada rekan-rekan kita ya, bagaimana etika batuk, bagaimana kalau ada yang sakit, kemudian jangan lupa pakai masker, pakai sarung tangan, atau apa ya, kita selalu saling mengingatkan. Oke, Bu Hapsari, 2 menit lagi ya, Bu. Oh ya. Nah, ini kemudian mengusulkan kebijakan ya. Kebijakan ini biasanya karena tadi kan generasi milenial ini biasanya kan idenya kreatif ya. Nah, ini bisa mengusulkan kebijakan ini. Kemudian ide edukasi pada produk-produk tertentu gitu. Nah, kemudian sebagai masyarakat kita bisa saling menjaga ya tetangga kita, terus mendukung himbauan pemerintah, terus saling menyebarkan informasi yang positif, dan mengembangkan empati ya dengan membagikan masker atau makanan atau sembako ya. Nah, itu semua tadi bisa dilakukan kita sebagai generasi milenial yang yang bisa menginfluence ya. Di sini influence tidak hanya bisa influencer ini yang dimaksud di sini tidak hanya selebritis yang punya followers banyak, tapi kita juga bisa menjadi influencer ya bagi lingkungan kita, sekitar kita. Misalnya dengan memberikan narasi yang positif ya, seperti yang dilakukan oleh Najwa ya, memberikan pengetahuan informasi tentang waktu pas ada pro kontra ya ibadah. Kemudian membagikan masker gratis sekaligus edukasi di situ ya. Nah, kemudian ini yang dilakukan oleh Bintang Emon ini juga bisa kita lakukan ya dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui kalimat-kalimat yang unik, yang lucu ya, tapi itu bisa ngena gitu ke masyarakat. Nah, kemudian kita juga bisa membagikan tips-tips ya yang biasa kita lakukan di rumah apa. Tapi kalau ini contoh yang keliru ya, ini seorang selebgram dia membagikan tips-tips yang tidak berdasar gitu. Nah, kita sebelum membagikan tips itu seharusnya bisa mengkaji dulu informasi yang kita akan berikan itu apakah sudah betul atau tidak gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengedukasi atau mengajak masyarakat untuk memberikan donasi ya, mengajak masyarakat untuk berdonasi gitu. Nah, semuanya itu sebetulnya hal yang sepele, simple ya, ringan sekali ya, kita bisa lakukan sehari-hari, kita bisa lakukan di lingkungan rumah kita untuk orang-orang terdekat, nggak usah jauh-jauh ya. Tapi dampaknya sangat luar biasa ya kalau kita bisa melakukan secara konsisten dan kita niat untuk ikhlas membantu orang lain gitu. Oke, mungkin itu ya dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak sharing. Mungkin cukup sekian, semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, menarik tadi yang disampaikan Bu Hapsari berkaitan dengan ternyata milenial terbagi menjadi 2 gitu. Jadi ada Y1, ada Y2 begitu ya. Nah, ternyata dari generasi milenial tadi ada yang sudah menjadi orang tua, mungkin seperti kita begitu ya, seperti Bu Hapsari sendiri, saya dan beberapa yang lainnya. Baik, kita ke yang pembicara ketiga, ada Dr. Catur.
Monggo Dokter Catur untuk paparan bisa disampaikan kira-kira 10 menit dari sekarang. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Saya akan sampaikan tentang protokol dukungan kesehatan jiwa dan psikososial di masa pandemi. Baik, yang akan saya sampaikan ini bersumber dari dua sumber ya. Yang pertama adalah pedoman dukungan yang dibuat oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, yang membuat adalah tim dari PDSKJI, dari HIMSI, maupun dari IPKJI. Kemudian juga brief note yang kita juga sering banget baca dari IISC. Kita tahu bahwa COVID-19 ini sebuah bencana, sebuah wabah, sebuah bencana yang mestinya pendekatan yang kita lakukan secara kesehatan jiwa juga berdasarkan bagaimana cara memitigasi bencana. Kita tahu bahwa bencana itu resikonya itu berbanding lurus dengan ancaman dan kerentanan dan berbanding terbalik dengan kapasitas. Oleh karena itu, maka ketika kita berharap nanti resiko kesehatan jiwa dan psikososialnya rendah, maka yang kita lakukan adalah memastikan ancamannya bisa diturunkan. Metodenya ada berbagai macam cara, dan kita tahu dalam K3, dalam kesehatan keselamatan kerja, itu ada 3 hal. Yang pertama dilakukan dengan eliminasi, yaitu dengan menghindari paparan. Kalau ini tidak memungkinkan, maka yang kedua dilakukan substitusi atau menderifikasi kemungkinan paparan, yaitu dengan jadwal, dengan pengajaran coping yang benar, dan dengan model yang berbeda-beda. Yang terakhir, jika eliminasi dan substitusi tidak mungkin dilakukan, maka dilakukan pemberian APD. Dalam konteks psikiatri dan psikologi, maka pemberian APD ini adalah psikoterapi dan pemberian obat-obatan. Kemudian kita lakukan penurunan kerentanan. Penurunan kerentanan otomatis kita identifikasi apa saja yang rentan dalam kondisi ini, dan kemudian kita lakukan ketiga hal tadi. Nah, yang ketiga yang penting adalah peningkatan kapasitas. Ini adalah tugas kita semua, orang-orang yang memiliki keahlian tertentu di bidang ini, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, yaitu bisa berupa dengan dukungan sosial, kapasitas pribadi, maupun kapasitas masyarakat itu sendiri. Otomatis karena ini terkait dengan kesehatan jiwa, maka kapasitas mental lah yang dilakukan. Dan identifikasinya adalah kita melihat bagaimana masyarakat melakukan coping terhadap kondisi ini. Nah, ini adalah gambaran tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang ketika komunitas ya. Kita tahu ada model yang Kubler-Ross, yang ketika individu itu menghadapi masalah, maka ada 4-5 tahapan, mulai dari denial, anger, kemudian bargaining, bisa acceptance, bisa distress. Nah, kalau pada masyarakat, pada umumnya mengalami fase seperti ini. Pada pre-disaster, ketika di awal emosinya masih stabil, ketika di awal-awal yang terjadi adalah heroic fase. Di sini banyak orang yang bikin pengumuman tentang pengumpulan donasi, semua orang berbuat yang terbaik, jadi mau membantu sana, ngumpulin ini, dan sebagainya. Setelah fase heroik selesai, biasanya adalah fase honeymoon. Saat itu puncak-puncaknya orang-orang yang sakit merasa diperhatikan, masyarakat juga yang memberikan bantuan juga masuk TV dan sebagainya. Orang-orang bahagia banget dengan kondisi ini, honeymoon fase. Nah, dan biasanya yang agak menyedihkan setelah itu adalah fase disillusionism, atau di fase inilah ilusi gambaran tentang kondisi ini akan baik-baik saja, saya sudah menerima, ke depan akan baik, itu tiba-tiba kok tidak sampai-sampai gitu. Dan mungkin sekarang inilah fase itu sedang mulai berjalan, ketika orang-orang mulai, sampai kapan sih ini akan terus kita hadapi gitu ya. Dan inilah fase-fase kejenuhan, apalagi ketika selalu tiba-tiba ada triggernya, eventnya datang lagi, akhirnya emosinya selalu di bawah emosi pada umumnya. Nah, harapannya ketika satu saat nanti ya, itu akan kembali ke reconstruction, ketika orang-orang sudah mulai bisa menemukan the new normal, a new beginning dari semua hal yang terjadi ini. Nah, kalau dalam konteks individu, saat itulah orang mengalami acceptance.
Nah, dalam buku ini yang ditulis oleh Direktur Jenderal Kesehatan Jiwa, ada 2 bab, yaitu bab 1 dan bab 2. Bab 1 terkait dengan pendahuluan, mirip sekali dengan apa yang ditulis di briefing note, dan di bab 2 itu detail tentang bagaimana melakukan DKJPS atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, baik itu pada orang sehat, pada orang tanpa gejala, pada ODP, pada PDP, maupun pada pasien COVID-19 yang sudah meninggal, pada kelompok rentan, pada frontliner, dan pada apa yang dilakukan setelah pasca pandemi. Saya akan jelaskan singkat-singkat. Ini pada pendahuluan, intinya di pendahuluan ini, pandemi ini membuat kondisi yang tidak biasa. Kita tahu bahwa di tsunami 2004, semua gangguan psikiatri yang sedang akan meningkat 2 kali lipat, yang berat 2 kali lipat, semuanya 2 kali lipat. Kemudian stresor khususnya itu terkait dengan pola penularan, terus kemudian vaksin yang tidak ditemukan, dan kemudian sekarang yang terbaru adalah perkara ekonomi. Kemudian yang ketiga, hal penting lainnya adalah pekerja garis depan atau frontliner. Frontliner kita tahu mereka memiliki jam kerja yang bisa dikatakan kejam ya, karena mereka harus bekerja terus-menerus, kemudian tingginya peluang tertular dan dampak stigma yang kita tahu sampai saat ini masih ada saja terjadi. Kemudian dampak masyarakat, baik itu dampak sosial maupun ekonomi, kemudian kontroversi, stigma, dan ini masih terus berlangsung sampai saat ini. Nah, ini adalah piramida DKJPS. Yang penting untuk dikatakan di sini adalah dukungan kesehatan jiwa dan psikososial itu dilakukan bukan hanya oleh ahli, karena ahli ada di puncak piramida layanan spesialis, baik itu psikiater maupun psikolog. Tapi DKJPS atau MHPSS ini dilakukan semua komunitas masyarakat, ya, mulai dari keluarga di lingkungan terkecil, individu ke individu, sampai kemudian masyarakat, dan kemudian orang-orang yang memiliki kapasitas meskipun dia tidak ahli. Baru ketika itu tidak memungkinkan, baru layanan itu dilakukan oleh spesialis. Artinya, sebenarnya di buku ini pun dijelaskan bahwa yang melakukan itu bukan hanya ahli, akan tetapi semua komponen masyarakat melakukan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Misalnya, ini advokasi layanan dasar yang aman, kemudian pada masyarakat maka mengaktifasi hubungan sosial, ruang ramah anak, dukungan tradisional, pada dukungan non spesialis misalnya layanan kesehatan jiwa dasar oleh dokter layanan kesehatan primer, dokter umum, kemudian dukungan emosional oleh kader, mungkin kita punya kader kesehatan jiwa, kader psikologi, dan sebagainya di daerah-daerah. Baru puncaknya adalah layanan spesialis. Nah, tugas dari layanan spesialis ini adalah memastikan agar semua dukungan piramida ini ada dan kemudian terakses oleh masyarakat. Percuma ada, tapi masyarakat tidak dapat mengaksesnya. Saya akan lanjutkan. Ini prinsip umumnya, Duno HAM tidak membahayakan, kemudian mendorong hak asasi manusia dan kesetaraan, kemudian menggunakan pendekatan yang partisipatif, membangun sumber daya dan kapasitas yang ada. Sekali lagi kita tahu bahwa rumusnya peningkatan kapasitas, itu kuncinya. Kemudian multi-layer dan komprehensif, artinya menerapkan intervensi yang multilapisan dan bekerja dengan sistem pendukung yang terintegrasi. Jadi sudah bukan zamannya lagi soliter sendiri-sendiri, tapi zamannya kita kolaboratif. Ini adalah ringkasan singkat dari panduan itu. DKJPS pada orang sehat, gambarannya seperti ini. Kemudian pada briefing note, gambarannya mirip sekali. Intinya adalah memberikan kepastian bahwa semua orang yang sedang mengalami ini tidak sendirian, dan bisa melakukan diversifikasi, substitusi keadaan dengan melakukan banyak hal. Ini contohnya. Kemudian, di buku ini juga dijelaskan mengenai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk orang tanpa gejala, OTG. Intinya adalah upaya promotif dan kemudian mempertahankan hubungan interpersonal dan membangun jaringan sosial, terutama untuk pangan, sandang, dan papan. Kemudian, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial juga pada ODP dan PDP. Ini mirip, intinya adalah dukungan keluarga tetap harus bisa terfasilitasi, kemudian dukungan keperawatan lebih kepada ansietas, kemudian gangguan citra tubuh dan low self-esteem yang mulai muncul, kemudian pelayanan kesehatan jiwa bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama oleh dokter umum di layanan kesehatan primer harus juga terlatih terkait dengan hal ini.
Kemudian untuk layanan psikologi, ini PFA, telekonseling, dan sebagainya. Di buku ini juga diberikan link-link, misalnya HIMPI, HIMSI, EduCovid, kemudian Bitly, bantuan psikologi, dan seterusnya. Kemudian untuk fokus layanan pekerja sosial, ini terutama yang mungkin masih sampai saat ini masih jarang ya kita ada di negara kita, pekerja sosial mestinya sudah mulai di awal melakukan asesmen, identifikasi kebutuhan dan tantangan terutama terkait dengan kebutuhan dan sistem-sistem sumber yang penting didapatkan oleh masyarakat di masa karantina. Oke dok, 1 menit lagi dok. Baik, ya. Ini adalah dukungan kesehatan jiwa pada pasien yang confirm positif. Intinya pertahankan komunikasi baik itu secara daring maupun secara tetap muka. Kemudian jika tidak memungkinkan, maka di ICU misalnya bisa diperdengarkan musik yang lembut atau menggunakan ayat-ayat kitab suci, voice note, dan sebagainya. Kemudian ketika dia pulang, maka harus ada perhatian. Tidak dilepaskan begitu saja oleh psikiater maupun psikolog yang mendukung. Dan yang ketiga adalah dukungan pada keluarga. Keluarga harus tetap mendapatkan informasi yang benar dan status anggota keluarganya yang sembuh. Dan jangan lupa untuk memberikan nomor hotline untuk keluarga, sehingga sewaktu-waktu jika dibutuhkan, psikiater atau psikolog bisa membantu. Ini gambarannya untuk gejala ringan, intervensi psikologisnya disarankan penyesuaian mandiri, sedang berat bisa menggunakan obat-obatan dan psikoterapi, untuk evaluasi bisa menggunakan kuesioner-kuesioner yang di buku ini juga diberikan. Ini untuk yang di rumah sakit. Jadi tidak semua langsung dilayani tatap muka, tapi bisa di-asesmen dulu dengan pengecekan rekam medis. Jika memang membutuhkan tatap muka, maka harus menggunakan penggunaan APD lengkap. Jika tidak, maka dilakukan dengan konsultasi via telepon atau daring. Ini adalah obat-obatan yang digunakan. Yang lebih aman untuk obat antidepresan itu adalah golongan vortioxetine, venlafaxine, sedangkan untuk golongan benzo adalah lorazepam. Ini adalah pada kelompok rentan, ini gambarannya, saya skip. Pada anak-anak, prinsip utamanya adalah kita memahami perilaku stres pada anak, tanyakan dulu, mendengarkan dulu, jangan pernah terburu-buru untuk melakukan pembatasan. Kemudian orang dewasa terisolasi, kemudian jangan lupa untuk tim leader atau manajer ya untuk memberikan istirahat dan jeda pada pekerja. Dan yang paling penting juga di buku ini jelaskan tentang bagaimana respon di garis depan yang pasti akan mengalami stres dan harus melihat stres sebagai sisi positif untuk membuat mereka memiliki tujuan. Yang terakhir, ini adalah gambaran dari sekarang lagi musim ya, lingkaran-lingkaran yang banyak itu, zona takut, zona belajar, zona tumbuh. Ini adalah gambaran Janus picture-nya, bahwa dalam semua krisis itu akan melahirkan 3 hal. Paling banyak orang-orang yang akan kembali ke kondisi awal, yaitu resilience. Selanjutnya, agak sedikit adalah orang-orang yang akan mengalami distress dengan kondisi ini, putus asa dan sebagainya, atau mungkin ansietas, cemas di fase ini. Dan selebihnya adalah orang-orang yang justru mereka mungkin tidak kembali ke kondisi awalnya, atau mungkin tidak menjadi orang-orang yang lebih buruk dari sebelumnya, tapi mereka akan menjadi orang-orang yang tumbuh dan lebih baik dari sebelumnya. Demikian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Dr. Catur penjelasannya tadi terkait dengan buku DKJPS ya. Jadi beberapa tips tadi mungkin bisa diterapkan karena berkaitan dengan ada anak, dewasa, lansia, itu semuanya sudah terkotak-kotakan sendiri ya. Dr. Catur, di mana buku ini bisa diakses oleh masyarakat umum? Karena peserta hari ini tentu tidak semua adalah akademisi, tetapi beberapa bagian dari mereka adalah masyarakat umum. Dan yang pasti sangat membutuhkan informasi ini gitu. Apakah buku ini sifatnya bebas gratis untuk di-download? Kemudian di mana bisa didapatkan? Ini sebenarnya bebas gratis untuk di-download. Cuman saya harus memastikan dulu apakah juga ada di web dari Direktorat Kesehatan Jiwa. Tapi kalau seandainya enggak, saya bisa bagikan di Mbak Ratna, nanti Mbak Ratna teman-teman juga bisa akses di situ. Iya, baik. Karena saya merasa ini sangat penting sekali, bukan hanya pada kami sebagai layanan dukungan psikososial, tetapi tentunya masyarakat luas. Apa yang bisa dilakukan masing-masing, sesuai dengan pengelompokannya tadi, begitu ya dok. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Catur. Kita applause untuk ketiga
pembicara. Nah, silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan, mungkin tunjuk tangan atau bisa pakai simbol di Zoom. Kemudian silakan untuk menyampaikan nama, dari mana, dan pertanyaannya langsung. Monggo. Ya, Bapak dan Ibu, monggo silakan. Ya, langsung saja, monggo yang mau bertanya. Dari admin mungkin bisa unmute-nya diaktifkan. Adakah pertanyaan, Bapak dan Ibu? Oke, belum ada nggih? Belum ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Kalau belum ada pertanyaan, saya akan ke Dr. Evi dulu. Saya ingin menyapa Dr. Evi. Halo Dr. Evi. Dr. Evi dari Jember. Dr. Evi juga spesialis kedokteran jiwa. Betul ya, Dr. Catur ya? Betul, betul. Ya, kali ini nggak salah ya, saya SPKJ. Dr. Evi, halo Dr. Evi. Halo. Ya, halo Dr. Evi. Baik, saya ingin Dr. Evi bergabung untuk berdiskusi terkait dengan, karena saya mengenal beliau ini dari LMHSDI, Leadership Mental Health System Development in Indonesia, dan beliau dikenal banyak inisiatif-inisiatif yang diberikan untuk PDSKJI wilayah Jawa Timur. Nah, mungkin yang terkait itu yang secara spesifik Dr. Catur lebih mengetahui karena satu wilayah gitu ya. Tapi saya ingin mendengar, Dok, dari wilayah Jember, inovasi atau inisiatif apa sih yang sudah dilakukan oleh psikiater di sana atau mungkin beberapa psikolog di sana yang terkait dengan kesehatan jiwa, Dok? Monggo, Dr. Evi. Oke, baik. Yang psikolog membuka layanan online gratis karena saya juga mungkin belum sempat gabung mungkin ya para psikolog di Universitas Muhammadiyah Jember, karena di Unmu Jember itu mereka ada fakultas psikologi dan kebanyakan dari UGM juga. Mereka menerima layanan online. Jadi pada saat masyarakat mungkin mulai merasa khawatir, merasa cemas, maka akan mereka bisa menghubungi mereka. Kemudian Rumah Sakit Dr. Subandi termasuk rumah sakit rujukan COVID. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Dr. Catur karena terus terang saja kami masih belum berani itu masuk ke dalam ke isolasi room ya, ke yang betul-betul sudah kita tahu dengan swab positif. Meskipun di Jember positif 11, angkanya hanya sedikit, tetapi masyarakat sepertinya sudah mulai resah. Nah, kalau pada masyarakat yang mulai resah, kita punya grup Keswa Jember yang memang mereka bertugas untuk para petugas puskesmas. Nah, ini mereka yang meredam kecemasan masyarakat, dan kemudian juga ID. Jadi ID Jember itu bergerak aktif sebagai Satgas COVID-19. Mungkin untuk saya melihat untuk generasi milenial yang membagi-bagi brosur, dan itu mereka sudah jalankan, dan kemudian juga kami juga mengusahakan beberapa bantuan untuk mereka yang terdampak. Jadi mungkin masing-masing daerah pasti sudah melakukan itu, tetapi kita tahu masing-masing daerah juga, karena ini sistem PSBB, sistem untuk di rumah itu merupakan suatu hal yang baru, sehingga mereka belum dapat melihat sisi positif daripada tinggal di rumah.
Ya, jadi karena seperti yang piramida yang digambarkan Dokter Catur, kami semua di posisi yang paling atas. Sementara di posisi yang paling bawah, RT, RW, itu ya kalau kebetulan kita semua ada berada di RT, RW yang tempat kita tinggal, mungkin kita bisa menjelaskan, menenangkan mereka. Tetapi kalau yang tidak ada, nah itu yang saya kurang paham. Tapi mudah-mudahan petugas puskesmas bisa mengcover hal tersebut. Begitu Mbak Ratna. Saya panggil Mbak, karena saya sebetulnya bukan generasi milenial. Tidak apa-apa Bu, tapi pendukung generasi milenial. Siap. Oke. Baik, Dokter Evi, terima kasih atas sharingnya. Tadi disampaikan oleh Dokter Evi bahwa Dokter Evi tertarik dengan yang disampaikan oleh Dokter Catur. Mungkin bisa menanggapi dulu, Dok. Terkait tadi yang kaitannya ada yang positif, kemudian bisa masuk ke zona isolasi dan seterusnya tadi. Monggo, Dokter Catur. Oh ya. Oke, betul. Baik, kebetulan saya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Dok, dan kebetulan di sini juga ada RIK, ruang isolasi khusus untuk pasien COVID yang swabnya positif. Dan memang di Lamongan ini kita agak ada ledakan sedikit jumlahnya. Betul. Jadi jumlahnya sekarang sudah hampir. Iya, jadi sampai sekitar sekarang hari ini mungkin sekitar 50-an. Jadi dan sebenarnya beberapa kali saya tunjukkan ke DPJP tentang bagaimana prosedur yang dilakukan. Jadi kita lihat rekam medis dulu, kalau ini perlu maka kita akan masuk, kalau nggak perlu kita akan pakai video call. Tapi menurut DPJP yang merawat, kalau pasiennya ini sudah turun sekali emosinya, jadi saya sempat untuk masuk, karena sudah masuk maka saya putuskan untuk ke semuanya. Jadi awalnya cuma satu yang dikonsulkan, akhirnya saya ke 5-5-nya. Jadi memang di awal-awal persis seperti yang kita juga pernah belajar bahwa fase Kubler-Ross itu berjalan di semua pasien. Jadi memang denial anger, ada adjustment disorder, ada gangguan penyesuaian, dan memang beberapa orang itu memang perlu dibantu secara langsung dan tidak memungkinkan untuk menggunakan video call gitu. Tapi itu pun juga tidak selalu, kayak kita tahu ya tadi yang digambar itu pun hanya beberapa persen saja yang mengalami distress begitu. Nah itu jadi oleh karena itu menurut saya sih tetap prosedur itu harus kita jalankan, jadi tetap harus ditimbang dulu. Kalau memang bisa dengan video call saja maka ya video call dulu. Itu yang terkait dengan isolasi. Dan alhamdulillah ini saya sudah 2 minggu Dok dari saya masuk ke ruang isolasi, dan alhamdulillah sehat meskipun saya belum cek. Negatif. Ya. Baik. Terkait dengan peran generasi milenial terutama yang ada di piramida bawah, sebenarnya memang kalau saya belajar dan mengamati sekarang, mahasiswa itu luar biasa ya. Mereka bikin apa-apa, bikin komunitas, bikin apa. Jadi sebenarnya perannya itu mungkin lebih ke fasilitasi ya Dok. Cukup mengangguk gitu dan memberikan jempol begini, tiba-tiba udah jadi apa-apa begitu. Ya, lebih ke situ sih mungkin. Gitu ya, Dokter Catur, ada gercepnya ya. Jadi kalau udah nggak gercep sendiri ditinggalin gitu, iya. Iya. Oke. Demikian Mbak Ratna. Baik, ada tambahan Dok? Ada tambahan terkait dengan peran generasi milenial mungkin di rumah sakit di Lamongan? Jadi ini juga menarik ya, nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi terkait dengan ini. Jadi akhirnya karena kuliah Zoom gini banyak banget ya, akhirnya ada beberapa ide. Jadi mereka itu berinisiatif untuk bikin kader kesehatan jiwa di luar kader kesehatan jiwa puskesmas, gitu. Jadi mereka itu tertarik untuk ke masyarakat, terus kemudian melakukan edukasi. Sebenarnya orang gangguan depresi itu bukan karena kurang iman, bukan karena kemasukan jin dan sebagainya. Jadi mereka tertarik untuk langsung itu. Jadi menurut saya sih memang generasi milenial ini something ya. Saya juga milenial kayaknya ya. Milenial nggak ya?
Saya sedih ya kalau lihat ini. Ya oke, baik. Tapi intinya, oh iya, iya. Ini ada curcolnya di sini, Dokter Evi. Iya. Sepertinya ada curcol dari Dokter Catur. Saya bercanda. Ya, monggo Dok. Ya, intinya sih gitu Mbak. Intinya ada banyak hal menarik yang menurut saya kolaboratifnya itu pada fasilitasi, kemudian dukungan, dan mungkin kadang kalau saya mikir hal-hal yang rem-rem yang selama ini penting menurut saya, itu ternyata tidak terlalu penting. Misalnya gini ya, soal memotong birokrasi, ya ada beberapa hal yang memang harus, tapi faktanya ketika itu jalan, itu memungkinkan juga tanpa birokrasi. Misalnya kayak gitu ya, meskipun juga akhirnya nanti ada yang positif dan negatifnya. Ya, gitu, jadi berarti tadi disampaikan Bu Hapsari dan Bu Dita bahwa generasi milenial ini kan mungkin lebih berani ya, artinya lebih berani mengambil keputusan. Itu mungkin ada di titik yang ini gitu. Jadi beberapa hal yang kalau orang tua bilang kulon won dulu lah istilahnya begitu, itu seolah-olah dilanggar, tapi ternyata itu juga memotong kompas untuk bisa menghasilkan sesuatu dengan gercep tadi ya Dok ya. Iya, cuman kadang-kadang yang di belakang ini tarik napas dulu. Ya okay. Betul. Iya, berkaitan dengan kebiasaan yang berbeda, sepertinya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Catur untuk responnya terhadap pertanyaan dan yang dicurhatkan oleh Dokter Evi tadi. Baik, saya ke Bu Dita. Bu Dita bisa memberikan pendapat mungkin sebelum penanya, karena belum ada penanya. Bu Dita mungkin bisa memberikan pendapat terkait dengan keberanian dari generasi milenial seperti tadi yang dicontohkan oleh Dokter Catur. Kalau di Rumah Sakit Lamongan ada hal-hal yang ternyata geraknya bisa lebih cepat dan itu sangat inovatif gitu. Tapi ada hal-hal yang dilanggar di situ mungkin terkait kalau orang tua bilang tuh masalah etika, kemudian masalah pertimbangan-pertimbangan itu sepertinya kurang dari generasi milenial. Gimana menurut Bu Dita? Monggo. Ya, terima kasih Bu Retna. Sebelum saya menanggapi, saya ini dulu tadi terlewat mau mengucapkan selamat Hari Pemuda Muhammadiyah yang ke-88. Tanggal 2 Mei kemarin ya. Ini walaupun hari. Oke, jadi saya malah kita yang kepikir. ada semua di sini. Iya. Jadi saya dan teman-teman UMBJM Banjarmasin mengucapkan selamat Hari Pemuda. Kita semua di sini pemuda ya. Jadi momennya tepat ini ya, pemilihan generasi milenial ini tepat ya. Betul. Iya. Oke, menanggapi yang tadi, melihat dari sudut pandang bahwa generasi milenial gercep ya tadi, sisi positifnya tadi gercep terhadap situasi yang ada. Nah, memang kadang mereka langsung ambil keputusan itu memang ada plus minusnya. Plusnya itu tadi mereka gercep. Kemudian untuk yang minusnya, makanya kita khususnya saya sebagai tenaga pendidik juga itu mengarahkan mereka punya pendapat, punya ide, daya kreatif mereka itu kita arahkan sebagai tenaga pendidik. Karena mereka kan apalagi remaja ke dewasa awalnya itu mempunyai limpahan ide-ide yang ada. Nah, yang tugas kita sebagai pendidik dan juga pembimbing mereka itu mengarahkan mereka mensupport dan mengarahkan mereka gitu tepatnya. Oke, itu aja Bu Retna. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Dita tanggapannya. Saya ke Bu Hapsari terkait dengan mungkin beberapa hal yang sudah dilakukan di UM Purworejo atau lingkungan dari UM Purworejo yang terkait dengan generasi milenial. Apa yang sudah dilakukan Bu di sana? Monggo Bu Hapsari. Iya, kalau di tempat saya untuk mahasiswa itu ini sedang ada program fun di rumah aja gitu ya. Jadi di situ ada banyak yang bisa dilakukan ketika di rumah aja ya. Salah satunya dengan ya seperti ini ya,
memberikan edukasi ke masyarakat itu nanti ada tema-tema yang bisa diberikan dibagikan oleh masyarakatnya, itu dibuat semuanya oleh mahasiswa gitu. Jadi tema-tema kesehatan, tema-tema kesehatan jiwa, psikologi seperti itu. Terus juga ya sama seperti yang lain-lain sih, saya rasa mahasiswa-mahasiswa sekarang memang kreatif ya, mereka ketika mensosialisasikan sesuatu itu dengan ide-ide atau tampilan yang fresh, yang menarik gitu. Nah, itu makanya menjadi kelebihan dari generasi milenial ini. Oke, berarti selain gercep tadi, daya imajinasinya itu lebih berkembang ya, daya kreasinya itu lebih banyak ya. Gitu. Karena berkaitan dengan teknologi, kayaknya mereka pakarnya gitu dibanding kita gitu. Iya, bukan itu kenapa kita atau Bu Hasari dengan saya ini generasi yang Y1 mungkin ya. Iya, mungkin Bu. Iya, jadi mereka gercep itu karena mudah sekali menyebarkan info itu ya. Jadi karena sehari-hari pegangnya gadget itu, jadi begitu ada info, ayo ini langsung ada di sini ada acara apa, ada kegiatan apa, itu informasinya cepat menyebar. Oke. Baik, terima kasih Bu Hapsari. Bapak dan Ibu, monggo ada pertanyaan yang terkait dengan tema kita hari ini, monggo bisa mengangkat tangan untuk ditanyakan kepada para pembicara kita hari ini. Ada Dr. Catur, ada Bu Hapsari, dan ada Bu Dita. Sambil saya cek, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Ibu Dini Zakia dari Ibu Foundation. Monggo Bu Dini, waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Ya, admin mohon bisa dibantu untuk unmute. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Salam kenal teman-teman. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Dari Ibu Foundation, sebenarnya saya ingin bertanya mungkin lebih ke Dr. Catur ya, gitu. Oke, terkait ini sih Dok, jadi kan kaitannya bagaimana dengan kontribusi generasi milenial ya untuk dukungan psikososial. Apakah para pemuda itu dapat menjadi peer counselor dan untuk mendukung kelompoknya, anak-anak seumurannya gitu, dan jika mereka bersedia gitu kan, karena kan banyak juga yang bertanya pada saya untuk program ini apa yang bisa mereka lakukan selain sharing informasi gitu kan, terus bahan-bahan edukasi yang dilakukan oleh mereka gitu kan sebagai influencer atau seleb tweet misalnya gitu, apakah mereka sendiri juga bisa menjadi peer counselor untuk teman sebaya, dan untuk menjadi peer counselor itu seperti apakah standarnya yang harus dimiliki setiap orang gitu? Apakah kita bisa memfasilitasi kelompok pemuda yang kita dampingi di daerah area dampingan lembaga untuk bisa mengkapasitasi mereka menjadi layak sebagai seorang peer counselor? Apakah seperti itu pertanyaan? Terima kasih. Oke, ada lagi penanya atau? Kalau belum ada, dijawab dulu. Monggo Dr. Catur, pertanyaan tertuju ke Dr. Catur berkaitan dengan peer counselor. Apakah para pemuda ini, mereka boleh memberikan konselor berkaitan dengan supaya tidak hanya melulu soal psikoedukasi aja gitu. Monggo Dokter. Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya nanti juga kalau mau ditambahin sama yang lainnya juga oke ya, karena juga mungkin pengalamannya juga pernah mengalami juga. Betul, kalau dari piramida tadi sebenarnya malah justru harus banyak yang mau melakukan peer counselor gitu, karena kita tahu kalau di Indonesia sendiri jumlah ahli terkait dengan psikologi dan psikiatri juga jumlahnya sedikit gitu, sehingga banyak orang yang masih dibutuhkan untuk bisa menjadi jembatan sebelum mereka memang langsung ke ahli. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah bisa banget. Saya kebetulan pernah mendukung ya sekelompok mahasiswa, mereka bikin namanya Peduli Remaja, di webnya mereka punya namanya Si Online, curhatin online. Ini sama sekali nggak ada ahli di situ. Kebetulan saya di situ suportif aja ke mereka. Jadi di situ malah
di aplikasinya itu mereka cuman menyediakan ruangan gitu. Sedangkan semua orang bisa jadi kakak yang itu mendengarkan keluhan adik dan bisa menjadi adik yang akan curhat ke kakaknya gitu. Sebenarnya contoh yang lain banyak. Contohnya misalnya kalau saya waktu pertemuan di WHO di Korea itu ada yang bagus banget dari Afrika namanya Friendship Bench, bangku persahabatan. Jadi intinya sih let's talk gitu ya, tapi mereka kasih, jadi kalau mau ngobrol kita duduk di sini, bangku persahabatan. Intinya adalah menghubungkan gitu. Dan memang apa saja yang bisa dilakukan memang sebatas di konseling, sebatas di listening aktif, sebatas di psikoterapi suportif. Memang ada hal-hal yang memang belum bisa dilakukan, misalnya ada psikoterapi yang singkatnya advance ya, harus menggali ke masa lalu atau yang sebagainya. Tapi yang itu saja, ventilasi saja, psikoterapi suportif aja, mendengarkan saja itu sudah bisa mengurangi beban. Mungkin tidak menghasilkan solusi, tapi ketika beban itu berkurang, seseorang bisa untuk melakukan banyak hal. Demikian. Ya, oke, Dokter Catur. Menarik ya, tadi disebutkan si online gitu. Jadi di situ tidak ada ahlinya, tetapi dengan dukungan seorang dokter seperti Dokter Catur itu membuat mereka termotivasi untuk bisa berbuat lebih banyak kepada orang lain gitu. Artinya sebenarnya banyak ya, Mbak. Ya. Oke, ada si online. Saya juga pernah dampingin support circle ya. Support circle ini juga gitu ya. Dengar saya. Betul. Karena mereka semua yang datang ke support circle ini ternyata pada nggak mau datang ke psikiater atau psikolog gitu, karena stigma, karena macam-macam dan sebagainya gitu. Akhirnya bikinlah support circle itu, dan memang ada waktu-waktu yang kita dampingi. Ada yang mereka akan ngobrol sendiri dan saling bantu membahu memecahkan masalah mereka sendiri gitu. Oke. Ya, terima kasih Dokter Catur. Nah, ini juga menjadi lebih menarik karena ini ada kaitannya sama psikologi nih, konseling gitu. Jadi konseling ini mungkin secara lebih detail bisa dibantu untuk apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengawali ini tadi, karena dari Mbak Dini tadi menanyakan syaratnya apa saja gitu untuk membuat sebuah peer counselor ini tadi. Monggo, mungkin bisa Bu Hapsari dulu untuk menjawab. Monggo Bu Hapsari. Ya, untuk peran dari mahasiswa atau remaja ini sangat bisa ya menjadi peer counselor. Saya rasa di Muhammadiyah juga ada ya program itu yang Poskor itu juga kebanyakan isinya kan remaja-remaja atau mahasiswa pemuda, mereka relawan yang bukan secara profesional, bukan psikolog atau psikiater gitu. Syaratnya mereka pernah mendapatkan pelatihan atau pernah mengetahui ya, memahami tentang PFA atau Psychological First Aid ya, pertolongan pertama secara psikologis itu. Kalau mereka sudah paham, ya itu bisa mereka melakukan itu. Jadi karena kalau yang berkaitan dengan kebencanaan saat ini ya, berkaitan dengan COVID, untuk para relawan yang dari remaja ini mereka bisa melakukan tahapan-tahapan dasar ya, kan PFA itu kan masih dasar ya, belum sampai ke intervensi yang mendalam gitu. Jadi kalau sekedar jadi konselor itu sangat bisa. Jadi syaratnya cuma bisa mereka memahami tentang PFA itu. Ya, itu Mbak Ratna mungkin Iheng ya kayaknya. Mbak Ratna iheng ya. Ya, saya tambahin dikit ya Bu Widya. Bu Hapsari. Ya. Kalau di PSA itu kan ada look listening sama link ya. Jadi di look listening itu bisa banget dilakukan oleh teman-teman psikososial ya. Jadi mereka tahu tentang identifikasi dan asesmen gejala-gejala awal, cukup dengan di look listening-nya, nanti link-nya itu baru ke ahli. Saya juga baru ingat di NA juga ada namanya Pasmina ya kalau di sini. Jadi jadi pendampingan remaja milik NA Pasmina itu juga
peer counselor juga. Ya. Konselor, apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa menjadi seorang konselor bagi sesama remaja gitu misalnya? Bu Dita, monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Retna. Seperti yang dibilang Pak Catur dan Bu Widianing tadi, memang untuk remaja peer counselor itu bisa ya. Syaratnya memang kalau kami di sini juga di UM Banjarmasin ada event, ibaratnya setiap ada event itu ada kegiatan konseling gratis yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, syaratnya memang mereka harus sudah lulus mata kuliah konseling gitu. Karena di mata kuliah konseling itu kan diajarkan soft skill dasar lah untuk mereka sebagai konselor. Nah, memang kalau memang ada kasus yang ibaratnya perlu penanganan lebih lanjut, penanganan yang lebih psikoterapi, itu baru di-linkkan ke kami, ke psikolognya. Gitu. Jadi memang langsung ke contoh aja, seperti yang dilakukan psikologi UMBJM itu, mahasiswanya kami turunkan. Mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah psikologi konseling. Jadi setiap ada event kami menyelenggarakan konseling gratis. Sama juga seperti saat ini kami juga membuka layanan konseling untuk masyarakat terhadap pandemik ini. Jadi di sana mahasiswa-mahasiswa kami yang ibaratnya yang menginginkan awal penanganan. Nah, kalau memang perlu lanjutan baru kami supervisi juga. Kalau ada lanjutan baru dikasih ke kami. Gitu. Berarti tetap dikontrol dan didampingi begitu ya Bu. Ya. Tapi nanti kalau mungkin sifatnya hanya curhat-curhat teman-teman biasa gitu, oke berarti udah rilis gitu ya Bu ya. Tapi kalau mungkin membutuhkan yang lebih dalam, artinya nanti bisa dirujuk gitu ya. Kalau ini kan mereka apalagi masyarakat yang mengalami cemas apa segala macam, mereka sudah dibekali kata Pak Catur tadi listening aktif. Karena itu yang masyarakat butuhkan saat ini. Listening aktif, kemudian support, itu yang biasanya dibutuhkan masyarakat saat ini. Ya, betul. Ya, kadang memang hanya butuh didengarkan saja itu kita sudah sangat terbantu begitu ya, Bu Dita ya. Orang kan kadang hanya butuh didengar, tapi didengarkan dan disupport. Iya, dan disupport, betul. Baik, terima kasih Bu Dita. Mbak Dini, apakah sudah terjawab apa yang ditanyakan atau masih ada diskusi lagi? Mbak Dini dari Ibu Foundation. Admin mohon unmute-nya. Ya, sudah jelas. Oke, sudah jelas. Mungkin saya menambahi sedikit untuk Mbak Dini. Jadi terkait dengan tadi untuk peer counselor, bahwa sebetulnya yang bisa berbuat untuk menjadi konselor itu bisa dimulai dari tingkat SMP ya Mbak. Karena sejauh pengalaman saya dulu waktu saya di Puskesmas, itu untuk mereka-mereka yang SMP itu guru BK itu sudah punya plot-plot mahasiswa. Siswa-siswa siapa yang bisa diajak kerjasama oleh guru BK ini yang mereka itu aktif ngomong sehingga mereka dibina untuk bisa menjadi konselor bagi temannya sendiri. Nah, maka kemudian ada istilahnya peer counselor tadi. Nah, itu yang setingkat SMP. Nah, nanti biasanya linknya ke Puskesmas itu, Mbak. Nah, saya nggak tahu nanti apakah ini artinya tadi yang dibutuhkan Mbak Dini adalah yang terkait dengan wilayah, ataukah yang terkait dengan sukarela secara umum. Mungkin nanti bisa memodifikasi pendapat dari Dr. Catur, dari Bu Hapsari, dari Bu Dita, atau yang saya sebutkan ini adalah yang berkaitan dengan wilayah. Jadi kalau secara wilayah itu bisa dilingkan nanti SMP, SMA dilingkan dengan puskesmas. Nanti ada binaan biasanya dari wilayah puskesmasnya, begitu Mbak. Oke, di lembaga kami rencana untuk penerapan program dukungan psikososial. Baik, ya. Jadi kalau saya baca di chat itu nanti linknya adalah untuk layanan dukungan psikososial dari SD. Saya rasa bisa ya. Ini bisa ya Bu Hapsari dan Bu Dita serta Dr. Catur. Ini sebentar saya baca lengkap. Di lembaga kami rencana untuk penerapan program dukungan psikososial di tingkat SD dan SMP.
dan bagaimana inclining dengan referral klinisnya. Nah, kalau dari saya seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak Dini, jadi kalau untuk tingkat yang SMP itu nanti bisa kerjasama dengan guru BK. Jadi nanti ini kaitannya dengan guru BK yang akan menjadi pembinanya. Tapi pada kasus-kasus yang itu misalnya hanya terkait dengan mood yang jelek karena mereka saling musuhan, atau misalnya kecemasan pandemi ini selama belajar di rumah saja ini bisa terselesaikan dengan hanya sesama mereka saja, ya sudah, berarti sudah selesai masalahnya. Tapi kalau misalnya membutuhkan yang lebih lanjut, berarti linknya nanti ke guru BK-nya. Kalau guru BK-nya nanti ternyata mungkin mengalami kesulitan, berarti rujukannya nanti bisa ke puskesmas, begitu Mbak. Nah, apalagi kalau misalnya di puskesmas ini nanti ada memang tenaga khusus yang itu menjalankan tentang konseling atau layanan kesehatan jiwa. Karena biasanya walaupun di puskesmas itu tidak ada dokter jiwa atau dokter spesialis kedokteran jiwa tadi, spesialis kedokteran jiwa, meskipun mereka di puskesmas tidak ada, tapi mereka punya dokter yang itu sudah dilatih untuk layanan ini gitu. Jadi mungkin kalau di situ tidak ada psikolog, artinya ada perawat yang dilingkan untuk layanan kesua tadi, atau ada dokter yang memang dilatih untuk yang seperti itu. Tapi ini secara kewilayahan ya Mbak, yang saya sampaikan ini secara kewilayahan. Tapi kalau secara mandiri tadi, misalnya itu berupa Ibu Foundation, mungkin bisa mengambil variasi dari yang sudah disampaikan Bu Hapsari, Bu Dita, dan Dr. Catur. Atau barangkali monggo ada tambahan lagi dari masing-masing pembicara? Mungkin Dr. Catur, ada tambahan? Tambahan dikit, sebenarnya kalau ini menarik ya, kalau Ibu Foundation, saya mau tanya juga, ini ada Bapak nggak ya di dalamnya? Kalau Ibu semua. Oke, kalau Mbak Dini tertarik terkait dengan SD dan SMP, sebenarnya saya pernah baca, itu Botvin ya, kalau bisa diikuti di IG juga, Botvin di Amerika, itu mereka mengkhususkan diri di SD dan SMP. Jadi mereka target peer counselor-nya itu adalah life skill, jadi kayak assertiveness, say no to hal-hal yang buruk ya. Jadi bagaimana agar remaja itu berani dan bisa mengatakan tidak untuk drug, untuk rokok dan sebagainya. Terus kemudian assertiveness. Kemudian juga di psikologi itu ada namanya game behavior, good behavior game. Nah itu juga bisa dilatihkan oleh guru-guru BK. Jadi good behavior game itu kayak membantu untuk membuat perilaku yang baik, tapi modelnya game. Itu juga menarik banget kalau misalnya bisa dilakukan, dan kalau kewilayahan tentu modelnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ratna. Saya cuma gambaran proses kreatifnya. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Catur. Informasinya sangat berharga karena kayaknya referensinya sudah mendunia ini Dr. Catur. Saya perlu belajar banyak juga dari Dr. Catur sepertinya. Baik, Mbak Budita dan Bu Hapsari, apakah ada saran tambahan terkait dengan keinginan dari Ibu Foundation bahwa ini nanti sasaran subjeknya adalah untuk SD dan SMP, ternyata begitu? Ada tambahan, Bu? Bu Dita dan Bu Hapsari. Ya, mungkin nanti untuk linknya ya bisa bekerja sama dengan psikolog-psikolog dengan kami yang di Purworejo atau di Banjarmasin. Kalau memang butuh referensi, boleh silakan. Saya membantu ya. Oke, saya ingin tahu Ibu Foundation ini di daerah mana ya persisnya, Bu Mbak Dini? Admin minta tolong unmute-nya diaktifkan untuk Mbak Dini. Mohon dibantu. Halo? Ya, halo Mbak Dini. Halo. Ya, halo Mbak Dini. Boleh tahu di daerah mana Mbak Dini? Untuk dukungan sosial, kalau kita yang rencana peer counselor ini di daerah Sulawesi Tengah, Mbak. Sulawesi Tengah ya? Iya. Oke, ya. Tapi untuk misalnya nanti berkait dengan ada kebingungan-kebingungan untuk bagaimana step-stepnya, nanti bisa menghubungi kami. Tadi Bu Hapsari sudah menyampaikan UM Purworejo siap membantu, kemudian Bu Dita di wilayah Banjarmasin juga siap membantu, Dr. Catur juga siap membantu dengan tadi beberapa referensi yang mendunia tadi. Kami di layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah juga siap membantu.
karena kalau di LDP MCCCPP Muhammadiyah artinya kita mencakup seluruh psikolog-psikolog dari PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Aisyah se-Indonesia. Jadi insya Allah kita semua ini siap membantu Mbak untuk apa yang dibutuhkan nantinya. Terima kasih banyak Mbak Ratna. Terima kasih. Saya sudah perlu tinggalkan ini kali ya, alamat email di kolom chat sama nomor kontak kali ya. Ya, nomor kontak yang bisa dihubungi. Baik. Nanti kita akan menghubungi lebih lanjut. Gitu. Baik, semoga terbantu untuk Mbak Dini. Monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya, sama-sama Mbak Dini. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan tema kita hari ini? Sebentar, sambil saya cek. Apakah ada pertanyaan di chat? Oke, sepertinya belum ada pertanyaan. Mungkin sedang prepare untuk ini jam-jam menuju belanja buka puasa. Jadi waktunya pulang. Iya, waktunya pulang dan berbelanja ini, Dok. Baik, saya mungkin akan membuka diskusi terkait dengan tadi ya, generasi milenial adalah kalau disampaikan Bu Hapsari kan berarti di situ banyak yang menamai dengan generasi rebahan. Jadi mereka secara rebahan pun sudah bisa menghasilkan sesuatu begitu. Nah, konteks dari rebahan yang produktif seperti apa sih sebetulnya yang artinya bisa disebut sebagai generasi yang tetap bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Artinya kan kalau rebahan itu juga nggak mungkin kan rebahan terus, bagaimana mungkin akan bisa produktif gitu. Tapi apa mungkin ada makna-makna yang lain terkait dengan rebahan? Bu Hapsari mungkin bisa menjelaskan terkait itu. Monggo. Ya, ya tadi yang saya sampaikan rebahan di sini maksudnya bukan yang terus rebahan malas-malasan ya. Memang yang dimaksud dengan rebahan itu menurut saya adalah walaupun dengan sambil rebahan kita kan bisa ya pegang HP, sambil pegang HP kita bisa sambil rebahan kita menyebar informasi, sambil rebahan kita bisa membagikan tips-tips kepada masyarakat gitu. Dan banyak sekali kan kalau kita tahu ada YouTuber, selebgram itu kan mereka menghasilkan uang mereka dari rumah saja, dari tapi bukan berarti sambil benar-benar rebahan tidur gitu, enggak. Cuman maksudnya mereka hanya istilah ya. Iya, istilah saja. Iya, oke. Baik. Bu Dita mungkin bisa memberikan contoh-contoh yang terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan generasi rebahan ini sejauh sampai hari ini gitu, yang itu ada kaitannya dengan peningkatan kesehatan jiwa wilayah. Mungkin yang sudah dilakukan di Banjarmasin gitu, Bu. Ya, contohnya banyak ya mereka apalagi generasi ini ya tanda kutip. Suaranya bisa dibesarkan dikit, Bu. Ya. Ya, tes. Ya, oke. Jadi untuk para pemuda di sini ya, kata Ibu Hapsari tadi tanda kutip generasi rebahan. Contoh yang dapat mereka lakukan ya untuk menggunakan gadget ya, mereka menggunakan medsos mereka untuk membuat video-video yang mengedukasi, yang ibaratnya lebih enak, lebih nyaman diterima masyarakat, yang tidak terlalu serius, yang mereka sebut santuy ya. Jadi mereka bisa menerima. Ada istilah-istilah gitu ya Bu ya. Nah, istilah-istilah gaul, istilah-istilah gaul dari mereka. Nah, sehingga masyarakat menerimanya nggak merasa digurui, terutama kan masyarakat ibaratnya kurang aware karena merasa digurui seperti itu. Jadi kalau para pemuda milenial, para remaja milenial ini menggunakan bahasa itu, bahasa yang lebih ibaratnya merangkul masyarakat yang tidak dalam bahasa menggurui gitu. Gitu beratnya. Jadi video-video, kemudian ya slogan-slogan mereka yang kadang-kadang yang lucu tapi tepat sasaran itu untuk mengedukasi masyarakat tersebut di situ. Oke, kalau ada kan ada istilahnya kalau yang sekarang ini bilang katanya generasi milenial ini generasi yang lebay gitu ya Bu. Kira-kira menurut para pembicara bagaimana? Karena mungkin mereka banyak akronim-akronim atau banyak hal-hal yang
kita itu menurut generasi lama itu artinya hal-hal yang kayaknya tuh melebih-lebihkan gitu. Misalnya tadi santai dibilangnya santuy gitu. Bahkan ada lagunya gitu, bukan hanya tulisannya yang santuy tapi ada lagunya santuy gitu. Atau kata yuk gitu kemudian dibalik ya jadi kui gitu. Ayo kui gitu. Ya. Jadi menurut para pembicara bagaimana terkait hal ini? Lebay nggak sih mereka? Gitu. Karena kalau orang tua kan banyak yang bilang katanya mereka lebay. Kalau menurut pembicara sendiri bagaimana? Monggo bisa dari Dokter Catur dulu mungkin. Oke. Sebenarnya sih itu makna rebahan itu sendiri. Jadi mungkin karena rebahan lah akhirnya jadilah mereka jauh lebih kreatif gitu. Karena bagaimana bisa rebahan tapi semua bisa datang gitu. Kemudian bagaimana rebahan tapi bisa ngedit video, bagaimana rebahan tapi tetap intinya karena rebahan lah bisa jadi proses kreatif itu terjadi. Seperti istilah orang bodoh mempekerjakan orang-orang pintar, dan penemu itu adalah orang-orang yang ya still hunger, still dumb, kan gitu kan, tetap bodoh, tetap lapar, sehingga akhirnya proses kreatif terjadi. Nah, di sisi lain menurut saya rebahan itu juga ada unsur tidak mau diatur gitu. Jadi itu yang mungkin akhirnya ada buntutnya, yaitu lebay. Di sisi lain yang saya agak menurut saya juga agak sedikit membuat pasien psikiatri jadi agak banyak. Yeah. Karena lebay itu begitu, karena mereka melihat satu masalah dengan tantangan yang dulunya mereka nggak terlalu banyak tantangan, sehingga akhirnya sekarang mereka melihat seolah-olah itu tantangan besar, sehingga terjadilah banyak kondisi-kondisi di mana mereka tidak bisa coping dengan masalah-masalah itu. Sehingga ya bisa jadi gambaran yang kita lihat mereka jadi orang-orang yang lebay, orang-orang yang magnifying kondisi dan seterusnya gitu. Tapi kalau menurut saya memang ada positifnya, tapi juga tetap ada negatifnya begitu. Iya, mungkin ini sesuai dengan tadi ya, bahwa gerak cepat mereka itu, kemudian terkait juga kalau kita bicara panjang ditarik apa namanya benang merahnya lagi, bahwa ada kaitannya pola asuh dan lain sebagainya. Tentu akan kompleks sekali ya dok ya. Betul. Iya. Dari sisi psikologi bagaimana, Bu Dita? Terkait rebahan berarti lebay. Gimana ini Bu Dita? Kita sekarang berada memang ya terjadi perbedaan, ada generasi milenial sama generasi sebelumnya. Memang sangat jomplang antara dari segi bahasa dan sebagainya, makanya terkesan lebay gitu. Makanya generasi sekarang memang lebih bahasa ininya lebih gercep, ada positif ada negatifnya. Jadi beda beda sisi sudut pandang gitu. Ibaratnya orang sebelum generasi milenial terbiasa sebelum ada masih kurang teknologi, jadi terbiasa apa-apa menghadapi sendiri. Kalau zaman sekarang kan apa-apa gadget, apa-apa pakai teknologi. Jadi ya seperti yang Dokter Catur bilang tadi, kondisi kayak coping stressnya untuk yang generasi sekarang kurang. Jadi mereka memandang permasalahan tuh lebih besar gitu. Memang terjadi perubahan. Jadi memang harus saling harus ada kaitannya, ada benang merahnya gitu antara dua generasi seperti ini. Oke, supaya meminimalkan miss antara generasi yang sebelumnya dengan generasi milenial ini, tadi bagaimana kira-kira Bu Hapsari tips-tipsnya? 5 menit terakhir sebelum kita tutup. Monggo Bu Hapsari. Ya. Ya, memang istilah-istilah lebay itu biasanya itu diucapkan oleh generasi kita ya, yang mungkin milenial tapi yang Y2 itu ya, kepada generasi yang Y1 itu, karena memang kebanyakan mereka itu ya itu tadi, karena akrab dengan gadget, apa-apa dibikin status, sedikit bikin status, itu makanya kenapa muncul istilah lebay di situ. Tapi kita juga harus memahami ya bahwa
coping stress tadi yang disebutkan Pak Catur, coping stress orang itu memang berbeda-beda ya caranya. Mungkin dan tingkat-tingkat stres orang tidak bisa disamakan ya. Jadi mungkin menurut saya ini hal yang sedih banget, tapi menurut orang lain enggak ya. Tapi kita tidak bisa memberikan judge pada orang itu, kamu lebih banget sih gitu aja sedih. Tapi ya pahami dia gitu ya. Memang itu tingkat toleransi dia terhadap stresnya seperti itu. Jadi kita juga perlu memahami dari yang generasi yang sebelumnya juga perlu banyak referensi juga, perlu banyak belajar. Kenapa sih mereka menjadi bersikap seperti itu? Mungkin memang itu cara mereka untuk merilis perasaan mereka gitu. Jadi ya udah, kita saling menghormati saja budaya-budaya yang mungkin kalau di zaman kita dulu lebih orang-orangnya lebih banyak yang berjuang, lebih tough gitu ya. Terus menyebut yang sekarang itu males, gampang ngeluh, banyak ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh gitu. Tapi ya memang setiap generasi pasti akan ada masanya, akan ada polanya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya yang perlu kita lakukan adalah memahami itu dan bisa menyesuaikan dan mengedukasi tadi itu. Oke. Anak saya. Iya. Ya, oke, jam tidur ya. Ya, terima kasih Bu Hapsari. Ya. Terima kasih sudah berjuang waktu untuk kami. Saya paham kalau ada adiknya yang udah pengen ngajak bobo, karena saya juga punya anak kecil seperti Bu Hapsari. Terima kasih sekali untuk waktunya Bu Hapsari, kemudian Bu Dita. Terima kasih sudah berbagi banyak kepada kami. Terima kasih kepada Dr. Catur atas banyak hal yang dibagi, juga referensi dan tadi buku tentang DKPJS-nya. Kami tunggu nanti untuk bisa di-share kepada yang lain. Sudah di-share. Oh, sudah di-share. Sudah di WhatsApp-in ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Catur. Terima kasih juga Dr. Evi sudah bergabung di acara ini. Beliau luar biasa. Saya waktu bertemu beliau itu sungguh seorang dokter yang support luar biasa begitu ya. Terutama besok kalau ketemu lagi, saya mau lagi Dok hadiahnya Dr. Evi. Iya. Oke. Sekedar memberikan informasi kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di kesempatan ini bahwa kita di LDP MCCC PP Muhammadiyah kita punya alat ukur yang akan sebenarnya udah di launching, tapi kita akan sebarkan secara meratanya itu nanti setelah proses prosedural administrasinya kita selesaikan. Jadi kita punya yang namanya Sikufit dan Sikevit. Ini mungkin Dokter Catur, saya baru artinya menyampaikan ini kepada Dokter Catur untuk hari ini gitu, dan untuk Dokter Evi. Jadi barangkali misalnya nanti dibutuhkan bisa menghubungi kami di LDP MCCC PP Muhammadiyah. Jadi Sikufit ini adalah sebuah senarai atau checklist yang di situ bisa mengidentifikasi apakah seseorang terpapar secara risiko rendah, sedang atau tinggi untuk COVID-19 ini. Dan kemudian kalau yang Sikevit itu lebih ke perilaku kecemasannya. Jadi apakah kecemasan yang rendah, sedang atau tinggi. Dan ini nanti bisa digunakan oleh seluruh relawan di Indonesia karena kita bikin kemarin, saya dan tim begitu bikin kemarin, tujuannya adalah supaya kita tidak terlalu berkaitan, kita tetap menghormati profesi, kita tidak melanggar aturan-aturan profesi, relawan tetap bisa melakukan itu karena kita juga butuh di Muhammadiyah kita nanti bisa memetakan kebutuhan wilayah itu seperti apa. Begitu. Baik, untuk hal yang lainnya yang bisa saya informasikan adalah layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah juga membuka layanan konsultasi online. Monggo Bapak Ibu yang mungkin belum terpapar dengan informasi ini bisa menghubungi, salah satu admin adalah saya sendiri, bisa menghubungi di layanan nomor telepon 0878 3885 8381. Saya ulangi 0878 3885 8381. Jadi nanti bentuk konsultasi bisa melalui chat atau video call. Bu Dita salah satunya yang kemarin sudah membantu untuk layanan dari mahasiswa luar negeri ya Bu ya kemarin. Dari mana Bu? Kemarin Pakistan sama Korea kalau tidak salah. Iya.
Bangladesh. Bangladesh. Nah, malah ketambahan satu lagi Bangladesh. Ya, terima kasih Bu Dita sudah membantu untuk layanan dalam bahasa Inggris tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tidak panjang kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas semuanya. Mohon maaf selama bertugas ini mungkin saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah Senin depan kita jumpa lagi di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Saya Ratna Yunita Setiani Subarjo, mohon undur diri, mewakili tim yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita, Bu Hapsari, Dokter Catur, Dokter Evi, Pak Budi, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.